Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film drama dari Filipina berjudul Paraluman. Paralumen, nggak gitu. Jadi judulnya itu Paraluman, Wak. Nah, film ini akan menceritakan tentang seorang gadis muda yang cantik bernama Mia. Dia jatuh cinta dengan suami orang, Wak. Lah apa coba ini? Kok gitu kali si Mia ini kan? Jadi si Mia ini gadis yang baru saja pindah ke sebuah desa bersama abangnya. Dia bertemu dengan lelaki parubaya yang sudah punya istri, Wak. Ya namanya cinta yang gak pandang bulu ya kan. Mia yang masih muda ini terpikat dengan pria kebapaan kayak gini. Lantas apakah hubungan tidak sehat ini akan berlanjut dan bagaimana akhirnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Mia. Dia adalah gadis berusia 18 tahun yang baru saja pindah ke sebuah desa. Mia pindah untuk tinggal bersama abangnya bernama Johnny. Sebelumnya Mia tinggal di kota berdua saja dengan ayahnya, Wak. Tapi ayahnya Mia meninggal, jadi Mia terpaksa pindah tinggal bersama Johnny sekarang. Si Johnny ini tinggal di sebuah desa terpencil dan bekerja di sana. Ya Mia juga nggak ada pilihan lain, apalagi dia masih muda dan nggak punya siapa-siapa lagi selain abangnya ini. Singkat cerita, Mia kemudian dibawa ke rumah Johnny dan di situ dia bertemu dengan Peter. Nah, ini dia pria yang membuat Mia jatuh cinta, Wak. Aku juga nggak ngerti kok bisa dia terpesona dengan si Peter ini ya kan. Tapi mungkin karena Mia ini baru kehilangan sosok ayah ya, makanya dia suka dengan si Peter ini, Wak. Ya, Peter merupakan pria yang lebih tua dan juga ramah. Oke, lanjut. Peter memperkenalkan dirinya adalah temannya si Johnny. Dia di sini datang untuk meminta uang cicilan rumah pada Johnny, Wak. Nah, rumah yang ditempati Johnny ini adalah rumah istrinya Peter bernama Giselle. Nah, di sini Peter berpikir waktunya kurang pas untuk menagih cicilan karena adiknya Johnny baru saja datang. Jadi Peter memutuskan untuk pamit dulu, Wak. Di sisi lain diperlihatkanlah ini si Giselle, istrinya si Peter. Dia yang bisa dibilang cukup sukses di kampung ini. Giselle jadi bos di usaha bisnisnya dan Peter pun bisa dibilang hidup karena uangnya si Giselle ini, Wak. Di sini Peter disuruh mengambil foto Giselle dan para karyawan di kantor itu. Nah, kebetulan Peter ini menyukai fotografi ya. Peter juga sering hunting foto di tengah hutan karena itu memang hobinya. Di sisi lain, Mia mulai bosan di rumah karena nggak ada kawan sama sekali. Abangnya juga jarang di rumah karena sibuk kerja. Ya karena bosan, jadi Mia pergi keluar malam ini. Ditambah lagi hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-18. Kemudian Mia datang ke sebuah bar ya. Taulah kalian bar di kampung-kampung ya kan, Wak? Bisa dibilang kayak lapuk tua gitulah tempat ini ya kan. Oke, lanjut. Di sini Mia masuk ke dalam dan hanya memesan jus. Ya karena dia memang nggak pernah minum-minum tua kayak gitu, Wak. Nah, kebetulan di situ si Peter menjadi penyanyi di lapuk tua itu. Wajar Mia pun jadi betah di situ melihat cowok yang dia suka menyanyi di depan. Lalu acara pun selesai dan Mia berencana membayarnya. Ternyata Mia baru sadar bahwa dompetnya terjatuh, Wak. Jadi dia nggak bisa membayar minumannya sendiri. Lantas Peter yang melihat Mia tak punya uang jadi berinisiatif membayarkan minumannya di situ. Lalu setelah itu karena hari sudah larut malam jadi Peter pun mengantar Mia pulang. Di jalan Mia berterima kasih ke Peter karena sudah membantunya membayar minuman tadi. Di situ Peter mengatakan tidak masalah, namun dia menasihati Mia agar tidak keluar malam lagi seperti ini. Ya karena ini kan di kampung-kampung, Wak, bahaya kali kalau malam-malam kayak gini dia keluar melewati hutan. Sesampainya di rumah Mia, Peter pun pamit dari situ. Keesokannya Mia bermain di hutan menikmati pemandangan sambil foto-foto, Wak. Tak lama kemudian dia bertemu lagi dengan Peter. Di sini Peter tertarik mengambil fotonya Mia yang tampaknya sangat cantik dan manis, Wak. Mia juga nggak keberatan dirinya difoto oleh Peter. Di sini mereka pun bertukar cerita dan terlihat semakin dekat. Nah, tampaknya Mia semakin menyukai si Peter di sini, Wak. Setelah dari situ, Peter datang ke rumah Mia dan mencari Johnny. Dia ingin mengingatkan Johnny untuk membayar cicilan rumah itu. Ya karena istrinya si Peter udah memintanya. Johnny ternyata lupa membayar dan menyuruh Mia untuk mengantar uangnya ke rumah Peter, Wak. Jadi Mia pun datang ke rumah Peter dan memberikan uang itu. Di situ Mia disambut hangat oleh Giselle, istrinya Peter. Giselle sangat ramah pada Mia karena dia sangat senang jika ada orang baru yang datang ke kampung ini. Dia menyuruh Mia masuk dan makan siang dulu bersama mereka sebelum pergi, Wak. Giselle juga memberikan beberapa makanan untuk dibawa pulang oleh Mia. Kemudian Giselle menyuruh Peter mengantarkan Mia sekalian membawa makanan tersebut. Lalu di perjalanan Mia pun bertanya ke Peter apa dia sudah menikah dengan Giselle. Dan nyatanya masih belum, Wak. Giselle dan Peter belum menikah. Mereka berdua sudah sepakat hanya akan menikah jika Giselle berhasil punya anak. Tampaknya mulai ada pikiran jahat ya di kepala si Mia ini. Ya karena dia tahu Peter belum menikah jadi dia punya kesempatan dong ya kan. Di malam harinya Peter pun kembali pulang ke rumah. Nah di sini bisa kita lihat perlakuan Giselle terhadap Peter, Wak. Ya bisa dibilang Peter ini lebih kayak jadi babu sih ketimbang suami. Pokoknya hanya bisa nurut apa perintah Giselle karena dia yang punya uang dan kekuasaan ya kan. Kasian juga ya.
Lanjut keesokan paginya, Mia datang ke rumah Peter dan mengembalikan Tupperware yang dipakainya kemarin bawa makanan. Nah ini udah betul nih, kalau udah dikasih makanan Tupperware-nya dibalikkan lah pula ya kan. Ini tuh kalian, kadang orang-orang mau nggak dibalikkan Tupperware-nya. Jadi awak yang kadang kena repet kanjeng mami. Oke lanjut, kebetulan Peter sendirian di rumah. Di sini Peter terlihat sedang sibuk menghitung keuangannya Giselle. Karena memang Peter disuruh menjadi akuntannya si Giselle, Wak. Tapi ya dia masih pakai cara manual karena nggak gitu tahu cara pakai komputer. Lantas Mia yang melihat hal itu menawari Peter untuk mengajarinya menggunakan komputer agar mempermudah pekerjaannya. Tapi Peter segan dan gak mau merepotkan Wak. Meski begitu, Mia tetap bersedia mengajari jika nanti Peter pengen belajar komputer. Singkat cerita, Peter pun mengantar Mia kembali pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah karena terbawa suasana, secara tidak sengaja Mia mencium pipinya Peter Wak. Kemudian dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Mia kok gatal kali lah kode. Oke lanjut, keesokan paginya Giselle pun datang ke rumah Mia. Ternyata Peter menceritakan bahwa Mia bisa mengajarinya komputer. Makanya Giselle datang ke sini meminta Mia mulai mengajari Peter belajar komputer. Bahkan Giselle rela membayar Mia untuk les komputer itu. Yang penting Peter bisa menggunakan komputer dan membantu pekerjaannya juga. Mia pun menerima tawaran itu dan dia sangat senang. Nah itu artinya dia bisa bertemu dengan Peter setiap hari dong ya kan. Singkat cerita, Mia pun datang ke rumah Peter untuk memulai les mereka. Nah di situ Peter dan Mia awalnya belajar seperti biasa. Tapi Mia tak kunjung bisa menahan dan lagi-lagi mencium Peter, Wak. Di sini Peter berusaha menahan dan menolak. Hal ini nggak benar menurutnya. Peter cinta dengan Giselle dan menyuruh Mia untuk tidak melanjutkan perasaannya pada Peter karena itu salah. Setelah dari situ Mia pun pulang ke rumahnya. Nah di sini Johnny abangnya mulai melihat ada kejanggalan pada Mia. Dia menebak sepertinya Mia ini suka pada Peter. Lantas Mia pun mengakuinya. Langsung Johnny pun memarahinya dan melarang hal itu. Peter adalah lelaki yang jauh lebih tua dari Mia. Ditambah lagi dia adalah suami Giselle, orang yang paling kaya di kampung ini. Tapi Mia di sini bersikeras apalagi dia tahu Peter belum benar-benar menikah dengan Giselle. Lantas Johnny tetap melarang Mia karena itu merusak hubungan orang namanya. Setelah dari situ Mia tidak begitu menggubris omongan abangnya tadi. Mia tetap saja berusaha mendekati Peter terus saat mereka sedang belajar komputer. Sampai suatu hari salah satu karyawannya Giselle melihat mereka berdua sangat dekat di jalan. Lantas karyawan itu pun memberitahukan ke Giselle bosnya tentang apa yang dia lihat. Tapi di sini Giselle nggak percaya dan yakin bahwa suaminya nggak mungkin selingkuh, apalagi mengkhianatinya. Setelah dari situ Peter dan Mia pun makin hari makin dekat, Wak. Dan nggak bisa dipungkiri Peter akhirnya mulai punya rasa pada Mia. Singkat cerita, Peter mendengar Mia tidak mengajar hari ini karena sakit. Lantas Peter pun datang ke rumah Mia untuk menjenguknya, Wak. Lalu di sini kebetulan Johnny juga lagi nggak ada di rumah dan Mia sendirian. Peter menyuruh Mia untuk beristirahat, dia akan menjaga Mia karena dia lagi nggak enak badan ya kan. Kemudian Mia pun tertidur dan di sini Peter tertarik melihat si Mia yang sedang tertidur pulas, Wak. Peter kemudian mengambil beberapa foto Mia yang sedang tertidur. Setelah itu Mia pun terbangun dan badannya masih lemas. Karena melihat Mia masih lemas, Peter mengajak dia untuk keluar mencari udara segar, siapa tahu dia bisa enakan ya kan. Namun bukannya lebih enak, Mia malah semakin lemas dan terjatuh. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke kamar Mia. Nah di situ tak disangka Mia malah menyodorkan dirinya untuk beradu kulit dengan si Peter, Wak. Aduh dek. Ya udah karena nggak bisa menahan akhirnya terjadilah ya kan. Mereka berdua pun beradu kulit di siang itu. Setelah dari situ Peter pun pulang dan merenungi ketidaksengajaannya tadi. Lalu secara nggak sengaja ada kakek yang sakit jiwa melihat Peter baru aja keluar dari rumahnya Mia. Ya karena Peter merasa cuman orang nggak waras, dia pun menghiraukannya. Pulang dari situ Peter seperti biasa dibabuin lagi sama Giselle istrinya. Nah di sini di pikirannya mulai ada Mia terus, Wak. Peter mulai jatuh cinta dengan Mia, Wak, setelah kejadian tadi. Hari demi hari pun berlalu. Mia dan Peter pun semakin dekat dan mereka mulai saling jatuh cinta. Ditambah lagi hubungan Peter dan istrinya pun mulai renggang dikarenakan istrinya yang sangat sibuk dan selalu membudaki si Peter membuat dia mulai gerah, Wak. Keesokan paginya Mia diajak makan bareng oleh Giselle. Di situ Mia melihat Giselle yang sangat mesra dengan Peter mulai melukai hatinya. Namun Mia hanya bisa diam saja. Ya salah dia juga ya kan, suka sama laki orang. Kemudian Mia pun pulang dan Johnny marah padanya. Dia sudah melarang Mia mendekati Peter, malah Mia tak mendengarkan omongannya. Sampai-sampai tetangga pun udah menggosip tentang mereka. Johnny sangat malu. Mia menumpang di rumahnya, yang paling enggak jangan bikin malu lah minimal. Setelah dari situ Mia pun mulai kepikiran dan merasa yang dia lakukan salah. Kok lama kali sadarnya kok dek? Dia memang cinta dengan Peter tapi keadaan gak bisa dipaksakan. Perlahan Mia pun mulai menjauhi Peter dan berhenti mengejarnya. Dia tidak ingin bertemu dengan Peter lagi agar bisa melupakannya. Meski berat tapi itulah yang terbaik menurutnya. Tapi Peter yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Mia gak bisa diam gitu aja. Di malam saat ada acara di rumah Johnny, para warga datang termasuk Peter.
Nah, di kesempatan itulah Peter menjumpai Mia lagi dan mengajaknya ke belakang. Tahukah kalian, Mia lagi-lagi nggak bisa menahan perasaannya pada Peter dan membiarkan Peter beradu kulit lagi dengannya, padahal yang lain udah pada kumpul di dalam. Masuk si Giselle juga ada di dalam ternyata, Wak. Wah, parah sih ini ya kan. Setelah dari situ para tamu pun pulang. Tapi Johnny sepertinya sadar apa yang dilakukan Mia dan Peter tadi. Johnny pun sangat marah pada Mia dan memohon untuk berhenti mendekati Peter. Keesokan malamnya Peter secara diam-diam datang ke rumah Mia. Dia mengatakan sekarang sangat mencintai Mia dan akan mengajaknya untuk kawin lari dengannya. Meski Mia cinta dengan Peter, tapi jelas hal itu nggak bisa dilakukan oleh Mia. Apalagi dia menjaga nama baik abangnya si Johnny. Jadi Mia malam itu menolak ajakannya si Peter. Johnny ternyata dari dalam rumah tahu maksud dan tujuan Peter tadi malam datang. Jadi keesokannya Johnny menemui Peter dan menyuruhnya untuk menjauhi adiknya. Dia nggak mau lagi melihat Peter bertemu dengan Mia adiknya. Di sisi lain, Giselle mulai mendengar desas-desus perselingkuhan suaminya oleh warga setempat. Lantas dia pun masih berusaha nggak percaya, Wak. Dan tak sengaja dia bertemu dengan kakek yang kurang waras tadi. Di situ kakek ini mengatakan suaminya Giselle tukang selingkuh. Dengan banyaknya omongan-omongan orang yang waras dan tidak waras, jadi Giselle mencari Peter dan mempertanyakan hal itu langsung padanya. Peter tidak bisa menjawab dan hanya menyuruh Giselle segera pulang. Giselle pun sangat geram dan langsung pulang memeriksa barang-barang Peter. Di situ dia menemukan banyak foto-foto Mia di lacinya Peter, Wak. Giselle sangat marah kepada Peter yang nggak tahu diri. Padahal si Peter udah dibiayain sama dia selama ini. Malah berselingkuh dengan wanita yang baru aja datang kemarin. Rusak sudah kepercayaan Giselle pada mereka. Dia mengusir Peter dari rumah itu dan akan mengajar Mia jika ketemu nanti. Jadi Peter pun pergi dari rumah itu. Tak lama kemudian ternyata Mia datang ke rumah Giselle, Wak, ingin minta maaf. Ya jelas amarah Giselle tidak tertahankan melihat Mia. Dia menghajar Mia dan mengusirnya, Wak. Di sisi lain, Peter pun secara tidak sengaja bertemu dengan kakek yang sakit jiwa tadi di jalan. Ya karena kesal udah dicepuin kakek ini, Peter jadi emosi dan gak sengaja mengajar kakek itu. Tapi di sini Peter tersadar dan langsung meminta maaf pada kakek itu. Wah, benar-benar kacau sekarang ya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Johnny kemudian menemui Giselle karena telah memukul adiknya. Di sini Johnny membuat perjanjian pada Giselle. Jika Giselle tidak mau pemukulan tadi dilaporkan ke polisi, Giselle harus berdamai dan menandatangani surat perjanjian yang mana hutang rumahnya Johnny dianggap lunas. Wah, pintar juga abangnya nih nyari kesempatan ya kan? Ya apa boleh buat, Giselle pun gak mau masuk penjara akhirnya setuju dengan perjanjian itu. Wah, beruntung kali Johnny dapat rumah gratis ya kan? Gak gratis sih, ada berapa kali cicilan lah gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Johnny didatangi oleh pihak kepolisian. Ternyata ada laporan diterima polisi yang mengatakan soal pemukulan yang dilakukan Giselle dan pelecehan dari seorang pria bernama Peter, yang mana korbannya adalah Mia, Wak. Lantas Johnny pun bingung, perasaan dia nggak ada melaporkan hal itu ke polisi. Nah, akhirnya di hari itu Peter dan Giselle ditangkap atas kasus itu dan masuk penjara, Wak. Mia juga nggak tahu menahu dan sangat menangis melihat Peter juga ditangkap. Dan saat akan ditangkap, Mia hanya bisa memberikan pelukan terakhir pada Peter. Wala siyang kasalanan, pakawalan niyo siya. Setelah dari situ, Mia pun sangat menangis dan memikirkan Peter setiap hari. Begitu juga dengan Peter yang setiap malam memikirkan Mia. Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Akhirnya masa tahanan Peter pun habis dan dia bebas. Setelah bebas, dia kemudian menemui Mia yang sudah menunggu waktu kebebasan ini juga. Sinilah Peter mengaku padanya. Ternyata yang melaporkan Giselle dan Peter ke polisi adalah dia sendiri. Peter mengakui perbuatannya dan ingin menerima hukuman atas apa yang dia perbuat. Begitu juga dengan Giselle. Dia mau Giselle harus menanggung hukuman atas apa yang dia lakukan pada Mia tadi. Dan setelah bebas dan hukumannya selesai, Peter yakin untuk menghabiskan waktunya bersama Mia, Wak. Begitu juga dengan Mia sangat mencintai Peter dan sudah rela menunggu selama ini. Akhirnya mereka berdua pun berhasil bersatu. Dan film pun selesai. Nah kan Einstein, apa coba film kayak gini? Kok bisa-bisanya pelakor yang menang ya kan? Salah milih film memang aku ini. Gak betul ini, tapi kenapa aku review ya kan? Jadi biar sama-sama sial kita nonton film kayak gini, Wak. Ya sama-sama dongkol lah ya kan? Gak ada alasan apapun membenarkan perselingkuhan pokoknya. Apalagi yang dilakukan si Peter sama Mia ini, gak ada betulnya ini. Tapi ya udahlah, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.